Terkait yayasan, Bang, bahwa yayasan itu Heeh. kan jelas, Bang. Barangkali Abang punya informasi yayasan itu kan datanya fiktif yang sebenarnya memang tidak ada siswanya, sama sekali dan bahkan itu kan nilainya fantastik, miliaran lah ya bahasanya. Apakah ini ada juga progresnya dari pihak Polda Jabar? Karena ini kan sungguh sebenarnya korupsi yang sangat besar gitulah. Apakah ini ada progres yang, berkelanjutan atau enggak, Bang? Menurut informasi yang saya terima, sampai saat ini itu kan adanya di Krimsus ya kalau Ya, tidak salah. mhm, Pihak Polda Jabar juga masih terus tuh menuntaskan Bang mhm, kasus ini begitu. Tapi mungkin dalam hal ini ada skala prioritas ya. Prioritas dalam arti bagaimana tersangka di dalam kasus Subang ini atau yang lebih jelasnya pelaku di dalam kasus Subang ini tuntas dulu nih. Kan begitu ya kan. Kayaknya begitu. Tetapi bukan berarti untuk terkait persoalan yayasannya tidak ditindaklanjuti. Kalau mendengar saya informasi sampai sekarang Krimsus masih juga memanggil beberapa orang saksi ya untuk dimintai keterangan untuk membuat apa namanya ya dugaan adanya eh, TPPU inilah ya. iya. Ini juga bisa tuntas. Menurut informasi seperti itu sih, Bang. Iya, justru kami sebagai warga ini, mencurigai Bang, bahwa kok kenapa yayasan ini sangat kuat, bahwa bukan hanya sebenarnya data fiktif atau korupsi setempat, tetapi justru ini adalah TPPU-nya atau money laundry-nya Bang. Karena kita juga seringkali melihat fakta bahwa sebuah yayasan atau PT dan sebagainya, itu membuat, undang-undang yang terkait dengan money laundry, pencucian uang dan sebagainya. Atau bahkan pencucian uang ini dilakukan oleh para pejabat-pejabat setempat, atau orang-orang yang sangat berpengaruh dan penting di suatu daerah tertentu, artinya kemudian mereka mensupport dan membantu agar kemudian kasus Subang ini tidak, mengemuka dan bahkan, aman-aman saja, kira-kira begitu. Nah, ini adalah skeptisisme atau kecurigaan masyarakat Indonesia ini bahwa pasti ada ini TPPU-nya, pasti ada pejabat ini yang berkaitan dengan TPPU itu, gitu Bang. Gimana pendapatnya, Bang? Iya betul sekali Bang, karena memang kalau kita berbicara terkait bantuan dana dari pemerintah, itu tentunya pasti ya wabil khusus ya yang disampaikan kepada sekolah-sekolah ya. Itu pasti melibatkan dalam pendistribusiannya itu pasti eh, melewati pemerintah nih ya. Intinya dalam hal ini birokrat gitu loh Bang. Kan seperti itu. Jadi misalkan kan dalam menerima bantuan di sini ada beberapa data administratif yang dibutuhkan misalkan Mhm, ya mhm, begitu. Dan tentunya selain data administratif juga tentunya pihak dari birokrat di sini gitulah ya mhm, mhm, eh, akan melakukan verifikasi begitu. oke, Sekarang misalkan berbicara terkait data administratif, ya, oke, di atas kertas ada Bang. oke, Nah, berarti kan setelah di atas kertas ada, otomatis kan kalau yang benernya petugas di sini dalam arti pegawai gitu kan ya ya, atau yang tentunya sesuai dengan bidangnya ya dari dinas terkait lah ya ya, yang akan memberikan bantuan ini melakukan verifikasi. Tentunya verifikasi ini kan survei lapangan, Bang. heeh, Makanya kalau data itu kan bisa dibuat begitu. Tetapi kan adanya verifikasi itu untuk membenarkan bahwa faktanya gitu, berdasarkan data yang diterima ini, benar nggak sih situasi-situasinya ada? Maka kalau tidak ada istilahnya, kalau tidak ada kong kali kong gitu kan, anak manuku kuncungan, betul, ya, betul, sehingga ini tidak mungkin terjadi begitu, Bang. mhm, Jadi bagaimanapun juga yang namanya korupsi itu, ya, apalagi ini biasanya dilakukan secara berjamaah, heeh, karena ini menyangkut eh, dengan kebijakan begitu. mhm, Ini menyangkut juga dengan sebuah kekuasaan, ya, ya. Kekuasaan di sini dalam arti institusi terkait iya, yang mengurusi bidang pencairan dana tersebut. Begitulah Bang kira-kira. mhm, mhm, iya, iya. Ya artinya di tahap pertama ini sebenarnya kalau tidak ada kong kali kong antara, pejabat setempat yang terkait dengan pencairan itu tidak mungkin cair ya, Bang, ya? Dan sangat Tidak mungkin. diketahui fiktifnya gitu kan? Heeh. Iya.
betul. Tidak mungkin. Dan terlebih dari itu maksudnya, Bang, dan terlebih dari itu bahwa ada pejabat lagi di atas lagi misalkan yang memang ada dana hibah barangkali, ada dana bantuan apa barangkali, ya nggak? Di luar kemudian data fiktif, Bang. Bantuan-bantuan ini yang kemudian digelontorkan kepada yayasan yang notabene adalah bagi-bagi, namanya money laundering kan begitu, Bang. Nah, Ya. ini juga, netizen menganggap bahwa ini dimungkinkan sekali ada gitu dan besar. Maka kemudian mereka para pejabat setempat atau, setingkat nasional barangkali yang ingin, mencuci uangnya, money laundering di Ya. yayasan itu juga mensupport bahwa jangan sampai kasus ini terbongkar gitu loh, Bang, sehingga ini menjadi alasan netizen bahwa kasus ini semakin lama gitu. Iya, iya. Betul sekali itu apa yang disampaikan oleh Bang Yahya, tidak nutup kemungkinan seperti itu. Malah untuk hal yang lain juga ya, karena memang sekali lagi ini saya katakan, ini kan menyangkut dengan sebuah kebijakan di mana semua dinas terkait juga ya nih Bang ya, misalkan kita berbicara misalkan dinas pendidikan, dinas-dinas yang lain juga, ini kan pasti memiliki pimpinan Bang. Siap. Bagaimanapun juga kalau yang namanya anak buah ya, kalau biasanya sih Bang, kalau di dinas terkait itu misalkan ada dinas nih, kepala dinas nih, ada kabid nih, Ya. ada kasih nih, gitu. Terus ada staf nih, ada pelaksana nih, gitu kan. Nah, semua itu pasti merujuk kepada, ada yang memang ya, tapi mayoritas merujuk kepada perintah pimpinan, Bang. Mmm, Hierarki organisasinya kan memang seperti itu. mhm. Semua berkas kan nanti akan masuk juga ke ke meja pimpinan, betul Betul nggak? betul betul. Misalkan pimpinan kan menanya begini, apakah Anda sudah melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional, yang di mana diterima dari data yang diberikan kepada kita, datanya seperti ini. Setelah survei lapangan, apakah benar proses pembelajarannya dilakukan seperti itu? Kan akan seperti itu. Mhm. Jadi terkait hal ini, ya terkait apa namanya ya, penyaluran dana dari pemerintah ini menyangkut beberapa pihak. Udah jelas ini akan menyangkut beberapa pihak, orang yang memiliki kewenangan atau dinas terkait yang memiliki kewenangan untuk bagaimana dalam pendistribusian bantuan tersebut, begitu Bang. Baik, selanjutnya apakah Abang optimis yayasan ini terbongkar juga? Saya meyakini kalau memang betul-betul ya dalam hal ini pihak kepolisian menuntaskan terus, terutama untuk kasus yayasannya seperti ini, yang tentunya ini juga diduga ya menjadi sebuah pemicu bagaimana terjadinya kasus Rajapati ini. Saya rasa akan tuntas Bang, begitu. Tetapi kalau mungkin dalam hal ini kita tuntaskan saja ini untuk kasus Rajapatinya nih, karena memang ini yang ramai. Kalau untuk kasusnya biasanya selalu baik begitu. Mhm. Ya mungkin tidak. Ya intinya kalau betul-betul dituntaskan, saya yakin akan tuntas dan gampang sebenarnya gitu. Gampang ya? Gampang karena memang gampang karena memang aksesnya juga akan penyidik untuk dapat menelusuri gitu kan. Hal ini kan memang ada begitu, Iya. diberikan ruangnya begitu. Mudah ya, Bang, ya? Rekening itu masuknya dari mana aja kan? Iya, mudah sekali Bang. Hanya ada nggak? Tapi untuk saat ini saya rasa bukan berarti tidak ada keinginan untuk cepat menuntaskan ya. Saya rasa mungkin hanya lebih fokus dulu kepada penuntasan kasusnya Bang mungkin. Barangkali seperti itu ya. Ya, Tapi kita Bang Heri positive sendiri thinking saja Bang. oke siap. Kita Positive thinking saja dulu. positive thinking dan optimis ya, Bang, ya. Yayasan ini akan Dan terbongkar. optimis. Nah, Iya, begitu Bang. ada banyak pernyataan dari para YouTuber maupun netizen kalau, sampai yayasan juga tidak terbongkar terus akan selalu diviralkan katanya, Bang. Iya, ya, tidak ada salahnya lah ya. Intinya teman-teman YouTuber juga terus menyuarakan ya
kasus Subang ini mungkin ya, Bang Yahya, mungkin kalau saya mohon maaf kemarin sempat vakum beberapa bulan ya, karena memang ada kegiatan Benar, yang tentunya tidak bisa ditinggalkan juga oleh saya ya, begitu Bang Yahya. Saya sudah pamit, tapi tapi setuju sih kalau kita nanti sama-sama untuk suarakan kembali, dan ini sebuah prestasi yang memang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa pihak penyidik Polda Jawa Barat betul-betul ingin menuntaskan kasus ini dengan informasi yang hari ini kita terima dengan adanya salah satu tersangka yang sudah dijemput oleh pihak kepolisian dan sudah dinyatakan berkasnya P21, begitu Bang. Siap, optimis ya Bang ya terkait itu.